Jadi pengen ngancurin masa depan satu wilayah, hancurkan cara berpikir anak muda. Aku tuh semakin kabur membedakan bahwa ini memang benar-benar komen orang yang kritis atau dia tuh sebenarnya buzzer. Kenapa buzzer itu laku di Indonesia? Iya karena pasarnya ada. Apakah kamu tertarik untuk akhirnya masuk ke politik untuk memperbaiki sistem ini? Untuk bisa menguasai dan menjaga satu wilayah, maka kuasai dua hal aja. Pertama, jaga mindsetnya untuk tetap di bawah rata-rata. Yang kedua adalah jaga perutnya untuk tetap lapar. Halo, welcome back to Herspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Herspektif sudah hadir Sherliana Vita. Halo, Kak Deta. Gimana kabarnya Sherly? Baik, syukur alhamdulillah sehat-sehat. Seneng banget Sherly bisa mampir untuk pertama kalinya ya ke OK Zone. Kayaknya iya ya. Ya, untuk pertama kali ke OK Kayaknya Zone. seneng banget, makasih Kak Deta dan tim semuanya, kawan-kawan. Sehat, Sehat, senang. Katanya sehat aja sekarang nggak cukup loh. harus waras. Harus waras dan bahagia. Itu belum apa-apa udah. Itu tiga hal yang berbeda loh Kak. Iya, sehat, waras, Bahagia. bahagia. Karena kita bisa mewaras-waraskan diri, tapi kan kalau bahagia harus diciptakan dari dalam. Apalagi in this ekonomi dan kondisi, kayaknya bahagia itu kadang memang lahir dari hati, tapi kadang kita harus memaksa diri True. untuk bahagia. True. Setuju nggak? Jadi kalau waras tuh kan di sini toh. Heeh. Kalau bahagia tuh di sini. Are you still happy being We should be happy. WNI sebagai We WNI? should be happy. Masih happy, masih proud? Masih dong. Masih dong, iya sih. Kamu kemarin tuh, ini intermezzo ya. Aku ke gereja, terus pas romo aku bilang, umat-umatku gitu kan, dengan segala kondisi yang ada, mungkin kalian kecewa, mungkin kalian apa, kalian harus tetap bangga jadi WNI. Pulang dari rumah pasang bendera. Bagus. Sedangkan dalam perjalanan ke gereja tuh aku kayak, ini berita apa lagi gitu, kayak milu gitu setiap kali nonton berita. Karena kemarin tuh kalau nggak salah hari Minggu tuh lagi rame yang anak nangis bapaknya maling ayam gitu kan. Jadi gue kayak oh oke gitu. Sampai ke gereja disuruh pasang bendera, disuruh terus mencintai negeri ini, oke. Jadi keputusannya kita harus mencintai negeri ini walau kita mungkin sebagai WNI ada rasa kecewa atau sedih. Itu sebagai prolog. Berita-berita yang beredar ya belakangan ini. Oke, tapi aku mau ngobrolin tentang sosok Sherly sendiri, karena beberapa kali Sherly ini kan juga mencuri banyak perhatian. Mungkin bukan perhatian kita netizen, pemerintah juga akhirnya memperhatikan Sherly dengan beberapa case-case vokal. Salah satunya yang terbaru kan mungkin soal bencana Sumatera ya. Oh iya, yang kemarin ya, akhir tahun lalu. Terbaru sebenarnya kondisi Sumatera saat ini tuh gimana, Aceh dan Sumatera sejak tahun lalu kalau kita bencana? Saat itu terakhir pulang untuk menyalurkan bantuan itu kalau nggak salah di akhir Februari, pulang lagi di Maret, sekitar hampir 1 bulanan. Terakhir ini menerima kabar dari kawan-kawan volunteer yang masih ada di sana dan memang standby di sana. Itu belum 100% pulih. Jadi masih berproses. Beberapa jembatan di wilayah Aceh Tengah, termasuk Bener Meriah, akhirnya diupayakan untuk urunan tangan dari warga untuk dibangun begitu. Karena menurut warga dan informasi yang kami terima, kalau menunggu pemerintah sepenuhnya ini akan sangat lama. Sedangkan aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas masyarakat ini terus berjalan gitu. Jadi kehidupan aktivitas hari-hari masyarakat kan terus berjalan. Terus kita bisa, apa nih yang bisa kita lakukan? Dari situ saya kira menyimpulkan, memang kita rakyat Indonesia ini nggak perlu dipertanyakan dan diragukan semangat gotong royongnya, menurut saya ya. Dan itu terbukti bukan hanya di Aceh, dimanapun ketika ada saudara kita atau misalnya tetangga kita gitu kan, merasa sulit, kita dengan senang hati urunan tangan gitu untuk apa nih yang bisa kita bantu. Betul, gitu. Jadi sampai kemarin, bahkan sampai tadi pagi masih dapat informasi bahwa masih ada orang tua, kakek gitu yang masih membutuhkan bantuan. Mungkin belum terhubung dengan bantuan yang seharusnya, jadi akhirnya gimana kita bisa mempercepat ini, karena kalau nunggu bantuan langsung dari pemerintah misalnya ada proses gitu, jadi ada birokrasi, laporan ke sana ke sini, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak gitu. Jadi ya kita berharap semoga yang pertama segera kembali on the track, yang kedua ini tidak terjadi lagi, karena akhirnya kita sama-sama tahu bahwa ini
adalah bencana ekologi gitu, yang harapannya ini tidak terjadi lagi dan tidak terjadi hal yang sama di wilayah-wilayah lain karena impact-nya luar biasa ternyata. Iya, impact-nya itu bukan cuman, ya setuju, mungkin masyarakat, sandang, papan, tapi kan juga mungkin ada aktivitas ekonomi akhirnya terputus True, gitu. true. Jadi bantuan pemerintah memang masih masuk, tapi memang karena masifnya, Ya. impact-nya memang belum bisa merich semua itu ya. Saya setuju, dan proses birokrasi yang Hmm. kemudian akhirnya kita bermain dengan waktu kan gitu. Jadi akhirnya masyarakat urunan tangan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita percepat, apa yang bisa kita kerjakan gitu. Dan saya pikir itu juga udah menjadi informasi berita yang beredar di sosial media, kayak misalnya pengesahan jembatan atau Iya. di wilayah-wilayah tertentu yang ternyata itu adalah hasil urunan dari masyarakat Oh, gitu. oke. Atau misalnya hasil kumpulan penggalangan dana dari secara online gitu kan, terus akhirnya diserahkan untuk membangun rumah misalnya gitu. Jadi saya pikir itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu bukan hanya tinggi rasa empatinya, mau urunan tangan, tapi cepat ketika butuh gitu. Jadi ketika dalam tanda kutip ada komando yang jelas, Iya. Tapi itu masih warga kan? masih warga. Inisiatif warga, True. urunan warga. Bayangkan itu warga, bayangkan ketika itu Di pemerintahan. bayangkan itu menjadi sekiranya itu diambil alih oleh pemerintah, Iya. ini jadi orkestrasi yang cepat, tepat, masif. Maksudnya prosesnya. Tapi maksudnya ya kita semua berharap agar segera kembali seperti sedia kala, jadi masyarakat yang boleh jadi rumahnya belum tergantikan, sedangkan sebetulnya haknya ada di situ, segera mendapat, dan yang kedua tidak terjadi lagi kan gitu ya. Bayangkan kalau ini terjadi setiap 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, apalagi setahun sekali, wah itu saya pikir impact-nya bukan hanya ke dalam tanda kutip ekonomi, tapi juga ke psikis. Betul. Tapi aku setuju sih bahwa kalau birokrasi memang perlu ya di sistem pemerintahan. Tapi kan ada case-case tertentu yang kalau nungguin birokrasi Waduh, itu lama keburu amburadul. Kalau Lama. menurut saya nih gitu. Jadi mungkin untuk case-case kayak gini mungkin birokrasinya kalau ada yang bisa dipangkas ya dipangkas. Sepakat, Gitu. setuju. Jadi Shirley masih rutin bolak-balik memberikan bantuan gitu kan bersama teman-teman ya. Ya, jadi kalau saya bilang yang paling rutin otomatis adalah teman-teman volunteer, apalagi Iya, yang memang volunteer. standby di sana. Tapi untuk menerima informasi, bertukar informasi itu masih rutin. Sampai kemarin terakhir teman-teman volunteer minggu lalu itu mengesahkan jembatan Iya. di Aceh. Apa sih yang Benar, masih Maria. yang fundamental yang belum tercover oleh mereka? Akses Saudara-saudara sih. kita. Kak, kalau misalnya makanan sehari-hari nih misalnya ya, Banyak ya. itu banyak. Baju banyak masih. Banyak. Hal yang nggak bisa masyarakat cover secara cepat kan akses jembatan, Iya. misalnya kayak gitu ya, itu jelas butuh dana yang besar. Sekalipun dananya terkumpul, kan bahan-bahannya itu Iya. nggak cepet gitu Iya. untuk didistribusikan ke sana. Jadi makanya saya pikir justru infrastruktur itu yang sebetulnya dari akhir tahun lalu kan, infrastruktur itu yang sebetulnya ketika cepat, tepat, dan masif diambil alih oleh pemerintah. Apalagi di 3 kabupaten utama. Kalau di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini kan nggak cuma Aceh ya. Iya. Aceh dan Sumatera. Iya, itu cepat diambil alih pemerintah, maka dengan sendirinya masyarakat akan sulam tambal untuk Iya. karena bagian itu yang nggak bisa ditutupi masyarakat, itu akses masyarakat itu sangat minim untuk bisa masuk di proses pemulihan infrastruktur secara sustainabilitas. Maksudnya sustainabilitasnya terjamin gitu. Bagi Sally make sense. Sally dapat informasi akhirnya dari kawan-kawan di sana bahwa ketika ada bantuan masuk dari luar, sebutlah Jepang, maka nggak mau memberikan, sebutlah bahan-bahan makanan, minyak, nggak mau. Mereka nggak mau kasih bahan-bahan yang sehari habis. Tapi kami maunya bangun infrastruktur, kami mau bangun sekolah, kami mau bangun rumah sakit, karena tahu bahwa itu yang nggak Itu bisa yang dilakukan mahal. masyarakat. Yes, Kami mau I masuknya agree. lewat situ. Bagi Shirley itu, cuma kan kemarin ada masalah juga dengan tidak bolehnya langsung masuk dan Menerima bantuan seterusnya asing. gitu. Iya, iya. Jadi proses birokrasi ini yang menurut Shirley kunci gerbangnya itu udah bukan di masyarakat. Masyarakat ada batas limit di mana apa yang bisa dilakukan akhirnya dilakukan.
gitu. Ya, yang saya lihat sih dinamikanya sekarang ada di situ. Tapi kita tetap berharap, walaupun sekarang itu kan kayaknya hampir setiap minggu problem jadi WNI itu beda-beda ya. Kayak dulu tuh mungkin satu problem agak lama, kok sekarang tuh kayak tak Kayak cepet banget kayak ya. cepet banget. Tapi saya selalu berharap semoga saudara-saudara kita di tengah kondisi politik, ekonomi dan hukum tuh yang ada di Aceh dan Sumatera ini jangan sampai dilupain nih. Karena betul mereka juga butuh hidup, mereka juga mungkin anak-anaknya butuh masa depan. Jadi ya jangan sampai terlupakan lah, apalagi kalau turun prioritinya itu mungkin akan makin memperlama kan gitu. Nah kemarin Shirley kan sempat vokal juga ya soal bencana ini dan berujung mendapatkan intimidasi itu karena case ini bukan sih? Oh yang ini ya, tindak teror ya? Ya, karena urutannya adalah setelah secara rutin menyampaikan pendapat dan masukan atas kebijakan-kebijakan terkait penanganan bencana. Di sosmed ya? Di sosmed dan di beberapa ya media. Nah, kalau disimpulkan begitu sepertinya iya gitu. Karena kan beruntun Kak, Shirley dalam hal ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama. Maksudnya sebelum Shirley itu udah ada kawan-kawan yang kena gitu. Dan kalau ada satu garis merah atau satu benang merah dari kawan-kawan yang sudah duluan kena dan yang kemudian kena selanjutnya adalah mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kritisnya ini apakah menyoroti lama nih bantuan atau ada mungkin kritikan yang lain yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah? Kalau saya kan kenanya di 30 atau 31 Desember, intinya di akhir tahun ya. Itu kan memang momentumnya bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi kalau mau melihat secara lebih besar atau lebih luas, ini kan nggak cuma kondisi yang kawan-kawan yang kena teror ini bukan cuma yang di bencana Aceh saja kan. Mungkin yang terblow up kemarin di sosial media adalah kawan-kawan yang cukup kritis menyampaikan pendapat, opini, masukan terhadap penanggulangan bencana di Sumatera gitu. Tapi kalau kita mau fair, apa yang kawan-kawan misalnya yang menyampaikan kritik, masukan, saran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain, misalnya yang dianggap belum sampai ke titik maksimal. Contoh MBG, contoh Koperasi Desa misalnya, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain, sebetulnya juga kena. Hanya saja seberapa terblow up misalnya di media sosial misalnya ya gitu. Jadi apakah kemudian para aktivis lingkungan di Kalimantan yang menyuarakan hak-hak masyarakat adat juga kena? Mereka kena. Apakah mereka misalnya yang ada di Sulawesi, termasuk misalnya yang di Papua, kena? Mereka kena. Bahkan menurut saya lebih parah Kak. Sampai mungkin nyawa, intimidasi ke nyawa. Ibaratnya kalau yang kemarin misalnya bisa kita track gitu ya, apa saja kalau Shirley mobil misalnya dicoret-coret terus dilempar telur, ada yang dikirimin bangkai ayam, ada yang dilempar bom molotov, ada yang diambil alih nomor WhatsApp keluarga. Jadi sorry, yang bom molotov ini juga ke kamu? Oh enggak, ke teman yang lain. Gitu. Oke. Nah, kalau yang misalnya aktivis lingkungan di Kalimantan misalnya, ada yang ya maksudnya itu udah berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan diri, misalnya kayak akhirnya harus kehilangan jari kelingkingnya, itu kan sesuatu yang berkaitan langsung dengan dirinya. Gitu. Jadi mungkin yang kemarin ini secara psikis, tapi kan kalau yang ini udah langsung ke keselamatan diri gitu. Artinya benang merah yang ingin disampaikan adalah ketika masyarakat menyampaikan masukan, saran, opini, kalau itu dianggap kritik, ya lihatlah itu sebagai kritik yang menandakan masyarakat sayang mau menjadi bagian dari berdemokrasi di negeri ini. Artinya karena kita sayang, karena kita peduli, karena kita ingin bahwa yang awalnya misalnya implementasi kebijakan itu 7 atau 8, kita pengen ada di 9 karena otomatis impact-nya, kebermanfaatannya akan lebih luas misalnya gitu. Itu akan jauh lebih, masyarakat juga akan melihat, oh ternyata masukan kita didengar nih oleh pemerintah. Wah ternyata pemerintah cukup terbuka nih dengan kritikan kita. Justru poin plusnya ada di pemerintah menurut Shirley. Bagaimana pemerintah merespon, bagaimana pemerintah
menanggapi masukan-masukan ini pada akhirnya mau nggak mau di zaman sosial media, di zaman IoT sekarang menjadi sorotan kita semua. Iya. Terlepas kebijakannya mungkin baik, implementasinya yang kurang baik. Yes. Terlepas mungkin pemerintah sudah melakukan yang bisa dilakukan, tapi bagaimana merespon masukan dari masyarakat? Nah itu Yang akhirnya jadi kalau saya ngelihatnya bisa jadi bahan adu domba. Karena mungkin itu sudah baik, maksudnya di negara demokrasi kan sehat ya Kak, ketika pemerintah menerapkan satu kebijakan belum maksimal, masyarakat mengkritik, itu sehat menurut saya. Iya. Dan Tapi normal. Tapi ketika ada pihak-pihak tertentu yang pengen membakar jerami di tengah panasnya masyarakat yang dalam kondisi indis ekonomi misalnya, ada yang tidak mendapat keadilan hukum, ada yang dengan segala ketimpangan ekonomi misalnya, akhirnya sangat gampang untuk menggoreng isu. Betul, banyak pihak-pihak yang akhirnya memanfaatkan itu ya, mungkin lawan Memanfaatkan. politik atau apapun True. itu kan. Dari situ akhirnya Sadly sadar bahwa kalau ada bukan senjata terakhir ya, tapi filter terakhir, at least bagi kita masyarakat, rakyat biasa ini, dalam menerima tsunami informasi yang hari ini kadang-kadang ini hoax apa fakta ya. Ini sebetulnya di viral dan diviralkan untuk menutupi atau menenggelamkan isu yang lebih penting, atau supaya atensi masyarakat nggak berubah gitu ya. Jadi pada akhirnya senjata terakhir masyarakat adalah critical thinking. Karena kalau nggak kayak gitu gampang banget bagi kita untuk hari ini dapat informasi A, besok informasi B, lusa informasi C. Dilalahnya adalah ketika pertama critical thinking, yang kedua literasi digital kita rendah. Dengan jumlah penduduk kita lebih dari setengahnya adalah anak muda hari ini, dan data menunjukkan 8-13 jam waktu anak muda habisnya di internet. Maka wah, itu kayak logikanya gini, kalau kita mau laku jualan, ciptakan pasarnya. Kalau mau jualan, sebutlah informasi hoax, kalau konteksnya digital laku, maka rendahkan critical thinking atau jaga agar ininya tetap di bawah rata-rata. Itu saya pikir logika umum. Dari situ awal mulanya di 2019, kalau boleh back then 2019, nggak bisa gini dong. Kalau kayak begini berarti hal pertama yang harus diselesaikan dari kita rakyat, masyarakat gitu ya, terutama anak muda saat itu. Sadly berpikir, maksudnya Sadly coba ngobrol diskusi dengan teman-teman adalah cara kita berpikir dan merespon informasi yang beredar. Iya, jangan terlalu reaktif juga sebenarnya. Karena kalau nggak gampang banget untuk diadu domba, ini yang kita ikutin ini gitu. Dan belakangan ini jujur ya, aku nggak tahu, mungkin Sherry atau yang lain juga ngerasain, aku tuh semakin kabur membedakan bahwa ini memang benar-benar komen orang yang kritis atau dia tuh sebenarnya buzzer. That's what I mean. Gen Z sekarang ini dia punya sosmed itu kadang kagak ada fotonya, postingan cuma 0 gitu kan. Aku kan sering kayak ke kampus-kampus, mungkin event, aku tanya kenapa sih kok Gen Z tuh suka banget ya kayak gitu, posting IG-nya tuh nggak ada foto, 0 post tapi banyak followers or following gitu. Dia bilang, iya Kak, kita tuh emang orangnya misterius. Tapi masalahnya itu juga ciri-ciri buzzer. Iya, Jadi ketika itu berkumpul kepada satu isu yang lagi ramai, mungkin saya sebagai jurnalis kayak, saya kan harus melihat fakta gitu kan. Saya pegang satu-satu, ini orang apa enggak, ada yang saya kira buzzer, ternyata dia bener orang. Yes. Ya gitu. Jadi semakin bias, makanya memang sebagai netizen kita jangan terlalu reaktif sebenarnya. Saya merasa ada kebingungan di situ. Saya setuju. Tapi kalau itu Sadly sepakat bahwa realitasnya begitu. Tapi akan lebih menarik nih menurut Sadly ketika melihat kenapa realitas ini bisa ada, maka root cause atau akar masalahnya adalah karena ini kita dalam tanda kutip ya, udah overwhelmed. Critical thinking kita cenderung di bawah rata-rata. Indonesia maksudnya ya? Iya. Oke. Sebagian bilang literasi, tapi kalau literasi kan luas banget ya Kak. Literasi itu mulai dari mengumpulkan informasi, menganalisa, sampai menemukan solusi menurut saya. Tapi kalau mau melihat minimal
kita nggak reaktif melihat informasi atau bisa membedakan critical thinking deh. Dasar critical thinking itu kan skeptis. Emang bener ya kayak gitu? Nah, minimal itu dulu Minimal kan. itu. Jadi nggak wah ini langsung like, langsung komen, langsung share. Kita belum tahu ini sumbernya dari mana. Valid apa enggak. Itu menurut saya bahaya. Karena kenapa Sally mungkin keliru menggunakan istilahnya, tapi belakangan buzzer, misalnya kakak tadi bilang buzzer, kenapa buzzer itu laku di Indonesia? Iya, karena pasarnya ada. Iya, nggak bisa bohong, kita orangnya reaktif Dan ya itu critical thinking-nya. Makanya jadi make sense ketika Sally pernah mendengar gitu ya, untuk bisa menguasai satu wilayah, untuk bisa menjajah satu wilayah, ini cara berpikir penjajah sih sebetulnya nggak baik, tapi akhirnya Sally sadar pola dan trik ini. Untuk bisa menguasai dan menjaga satu wilayah, maka kuasai dua hal aja. Pertama, jaga mindsetnya untuk tetap di bawah rata-rata. Dan yang kedua, artinya mungkin bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Jadi berpikir pendek. Yang kedua adalah jaga perutnya untuk tetap lapar. Aduh. Jadi dikasih sedikit aja, kita udah langsung, wah mau. Gampang untuk dalam tanda kutip dibeli. Entah itu apapun, opininya, suaranya, cara berpikirnya, karena ini kan dua hal yang saling berkaitan. Kesinambungan, satu badan. Orang bisa akhirnya hilang logikanya ketika perutnya lapar. Dan orang kadang-kadang karena urusan misalnya perut, logikanya jadi nggak main gitu. Jadi ini ketika dua hal ini terus ditekan, akhirnya kita bisa bertindak sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal sih. Gitu. Menyambung itu, kalau menurut pandangan Shirley sebagai anak muda gitu kan, anak muda yang kritis, yang mungkin suka mengawal lah kebijakan-kebijakan, kamu merasa itu dipelihara nggak sih? Waduh, itu sebenarnya pertanyaan yang menarik sekaligus agak tricky. Oke. Salah jawab berarti. Iya. Tentu kita berbaik sangka bahwa kedua hal itu sebetulnya termaktub dalam undang-undang. Ketika mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan termasuk kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, masyarakat bisa mendapat misalnya bekerja dengan baik misalnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kualitas pendidikan yang seperti apa, kualitas penghidupan yang seperti apa. Contoh kecil, ketika bicara kualitas kehidupan, guru misalnya. Bagaimana kualitas guru di Indonesia? Penghasilan guru per bulan. Dan ketika bicara guru, otomatis kita nggak mungkin nggak bicara pendidikan. Ini berkaitan langsung dengan bagaimana sebetulnya prioritas pendidikan di negeri ini. Dan ketika bicara pendidikan, kita bicara awalnya mindset, ujungnya karakter. Pengen ngelihat masa depan satu bangsa 20 tahun ke depan, karakter manusianya, cek pendidikannya, maaf. It's okay. Cek pendidikannya, cek cara berpikir anak mudanya, sebutlah saya langsung spesifik anak muda, karena the youth of today are leaders of tomorrow. Jadi pengen ngancurin masa depan satu wilayah, hancurkan cara berpikir anak mudanya. Oke, itu yang kamu lihat. Yang saya dilihat. Okay. Kenapa awal mulanya mindset? Karena awalnya mindset, ujungnya karakter. That is education. Kalau education hanya kita artikan sebagai nilai hitam di atas putih, saya bukan bilang ijazah nggak penting ya, Kak. Ini mungkin ijazah penting kok. Jangan sampai nanti dipotong bagian ini. Ijazah itu penting, nilai itu bisa jadi harus tetap on the track. Yes. Tapi bukan itu esensi pendidikan, Kak, menurut saya. Kalau pendidikan kita artikan hanya sekedar nilai hitam di atas putih, atau hanya sekedar yang penting pintar, kita juga hari ini udah kalah dengan AI. Yes, aku setuju. Selama promnya bagus, selama inputnya tepat, selama datanya ada, jadilah itu sebuah hasil. Kecepatan AI menjawab bisa jadi lebih cepat daripada kita menganalisa sesuatu. Dan AI juga sometimes bikin males loh. True. Kalau kita udah kepepet gitu nggak mau mikir, suruh AI mikir. Nah, ketika pendidikan hanya kita artikan sebagai yang penting pintar lulus, kita mengerdilkan makna pendidikan menurut Shirley.
Sehingga pendidikan itu berakhir pada karakter. Dan ketika bicara karakter, akan ada kebiasaan, habit dibentuk dari keputusan yang kita anggap kecil mungkin. Ada istilah dari Margaret Thatcher, what your thought for they become your words, Yes. what your words for they become your actions, what your actions for they become your habits, what your habits for they become your character, what your character for they become your destiny. In other words, what do you think you become. Pengen ngancurin destiny satu bangsa, hancurkan cara berpikir anak mudanya. Dan menariknya bagaimana membentuk mindset adalah cek apa yang dilihat, dibaca, ditonton, didengar, dengan siapa dia berdiskusi. Ketika hari ini data menunjukkan 8-13 jam waktu anak muda habis di sini, ya maka isi tontonan, isi sosial media, isi apa yang hari ini sedang viral, sebutlah misalnya podcast dan seterusnya, bukankah itu yang menjadi feeding makanan mindset generasi hari ini? Jadi sekarang ibaratnya battle-nya itu ada di internet. True. Apalagi algoritma itu kan bisa baca habit True. kita. Kalau sekali kita mungkin, ini contoh ya, kita likes mungkin konten-konten yang tidak suka dengan pemerintah, yang akan muncul di kita tuh kan adalah konten-konten yang hampir serupa kayak gitu kan. Jadi memang setuju banget perlu ada karakter dan pendidikan itu mentality, True. soft skill yang kayaknya lebih penting di situasi saat ini. Tapi kalau kamu ngelihat mungkin Shirley juga sering lah ya bertemu dengan teman-teman, lalu juga melihat banyak sekali nih anak muda yang turun untuk menyuarakan aspirasi, menyuarakan kritik. Apakah tadi kerusakan mentality atau mungkin mindset di anak muda itu bisa kita cegah ibaratnya gitu? Karena kan yang turun tuh kan kritis, mereka mengerti gitu kan. Menurut kamu gimana? Kalau saya ngambilnya ada dua. Pertama, anak muda yang belakangan ini kita lihat kritis, terutama mahasiswa gitu ya. Dan yang kedua, apakah kita bisa mencegah kerusakan moral gitu. Shirley mulai dari yang kedua ya Kak. Menurut Shirley terbentuknya karakter, mungkin dalam hal ini moral gitu kita sebutnya, itu bukan terjadi di masa kuliah. Bahkan bukan terjadi di masa SMP SMA. Kali pertama moral seorang anak itu dibentuk dari satu lembaga informal yang kita sebut keluarga. Dari kecil. Dari kecil. Dan timur maupun barat ternyata sama, bahwa melihat bagaimana moral itu terbentuk dari ibu dan ibu perempuan, karena ibu adalah sekolah pertama anaknya. Jadi maksudnya mungkin lewat podcast Perspective ini saya pengen dalam tanda kutip meng-highlight bahwa perempuan hari ini harus berpendidikan. Karena berpendidikan ini bukan berarti S1, S2, S3, bukan. Pendidikan itu bermula dari sini, berujung pada karakter. Dan itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan bisa terjadi di organisasi, bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di sebutlah misalnya sosial media, kebiasaan kita di sosial media. Tapi pada akhirnya ketika bicara perempuan, otomatis kita bicara tentang pertama, perempuan ini adalah setengah dari peradaban, setengahnya lagi tentu laki-laki. Dan yang mengatur rumah tangga. Ekonomi. Yang kedua, perempuan ini adalah setengah dari, ya kalau kita bilang setengah berarti ya saya menyebutnya tiangnya negara. Ketika bicara tiangnya negara, maka dia punya peranan penting untuk melihat, ibaratnya jadi pengen membumi hanguskan kondisi satu peradaban dan negara, maka sebetulnya yang paling efektif adalah perempuannya. Kenapa? Karena ketika kita menyelamatkan atau menghancurkan perempuan, kita menghancurkan generasi selanjutnya. Tapi mungkin dimaknai menghancurkannya bukan langsung kayak perempuan yang nggak ada ya, tapi ibaratnya melemahkan. Melemahkan karena mulainya dari sini. Jadi pelan-pelan, tapi nggak kelihatan, nggak ada gencatan senjata. Kita nggak perlu terlalu kelihatan misalnya. Tidak perlu berdarah lah ibaratnya ya. Dan sekarang kan perangnya begitu asimetris. Dan itu menjadi menarik ketika melibatkan teknologi. Nah, kembali ke pertanyaan kakak tadi, ketika bicara kita bisa nggak ya menyelamatkan proses atau kerusakan moral ini? Menurut Shirley kompleks banget ini. Bicara tentang moral kompleks banget. Dan pada akhirnya kan kembali ke kapasitas kita. Kapasitas
seorang presiden ketika bicara menyelamatkan moral akan berbeda dengan kapasitas kita sebagai misalnya nih ibu atau yang menonton ini guru misalnya, atau yang menonton ini adalah seorang ayah misalnya. Maka ketika kita kembali ke kapasitas kita, kita semua punya kapasitas untuk mengambil bagiannya masing-masing menurut Sherly. Tapi yang paling terkecil itu adanya di keluarga. Teruntuk misalnya teman-teman yang belum berkeluarga, maka persiapkan diri sendiri karena bisa jadi kita akan masuk ke fase itu gitu. Nah, poin kedua, terus gimana kalau misalnya bisa nggak ya dengan melihat kondisi anak muda sekarang yang kritis, mahasiswa misalnya, itu kita anggap sebagai sebuah hal yang positif, misalnya. Kalau menurut Sherly itu sesuatu yang positif, apalagi di negara demokrasi. Pertama, mahasiswa itu menjalankan fungsinya, bahwa fungsinya mahasiswa itu tuanya masyarakat. Kalau mahasiswa tidak menyampaikan itu, kita semua bertanya mahasiswa kemana? Iya, wajib dicari gitu. Kita wajib bertanya. Tapi gimana kita membedakan memang mahasiswa yang dia turun, menyuarakan, mengawal dengan mahasiswa yang mungkin tadi kan ada juga orang yang pengen noise itu makin besar. Mungkin mahasiswa penyusup atau apa, dia memakai jaket, ya nggak tahu alma mater dari mana. Itu kita ngebeda ini gimana? Kalau Sherly pribadi, karena mahasiswa itu dia adalah tua masyarakat, dan mahasiswa ini dikategorikan sebagai anak muda gitu ya. Maka anak muda itu punya ciri 4 yang nggak perlu diapa-apain. 4-4-nya ini adalah syarat terjadinya perubahan. Tentu perubahan ke arah yang positif kan gitu ya. 4 hal ini adalah secara cepat anak muda itu punya energi yang besar, dan perubahan itu membutuhkan energi yang besar. Yang kedua, anak muda itu waktunya masih luang. Ketiga, anak muda rasa ingin tahunya masih tinggi. Keempat, yang paling penting untuk menjawab pertanyaan kakak, anak muda itu nggak senang dengan status quo. Jadi kalau dia hadir adalah untuk membesar-besarkan sesuatu, ya nggak perlu dibela. Maksudnya gini kak, kebijakan pemerintah nggak perlu dibela, nggak perlu dibela. Karena pasti akan running. True, dia akan running dan fungsinya power, ya? Bukan untuk dibela. Fungsi mahasiswa bukan untuk membela kebijakan pemerintah. Ini dalam tanda kutip, mohon izin bapak. Karena dia udah punya powernya. Kalau ada yang paling punya power untuk running satu program, ya pemerintah. Jadi fungsinya bukan untuk dibela oleh dalam tanda kutip masyarakat, dipuji-puji, diagung-agungkan, apalagi oleh mahasiswa yang menjadi tokoh masyarakat. Fungsi mahasiswa justru adalah untuk menyampaikan masukan, untuk menyampaikan, kalau bahasa kita tadi, kritik. Bukan karena benci, bukan karena pokoknya kita mau mencaci, enggak. Justru itu adalah bukti bahwa kita peduli dan menginginkan implementasinya bisa sempurna, efektif, lebih efektif, lebih efisien, lebih kena sasaran. Itu fungsi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa sudah tidak kritis, kita bertanya, sebentar dulu nih, ini mewakili mahasiswa atau enggak, kayak gitu. Jadi kalaupun seandainya mahasiswa tidak turun, tidak kritis, kita juga perlu bertanya lagi sebenarnya apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Kalau sistem pendidikan kayaknya itu terlalu luas. Tapi yang perlu Sherly highlight adalah ketika bicara mahasiswa, ini kan berarti di pendidikan tinggi kak. Pertama, yang bisa masuk ke pendidikan tinggi itu menurut Sherly adalah mereka yang punya privilege. Dari sekian banyak anak muda, nggak semuanya bisa masuk perguruan tinggi. Itu butuh dana, itu ada banyak hal. Kadang-kadang dananya bisa jadi ada, izin orang tua nggak ada. Karena di beberapa daerah ada yang melihat untuk apa kuliah kalau pada akhirnya kamu kerja, sedangkan nih kebun udah ada nih, ini sawah udah ada. Kan pada akhirnya ya udah, kita memang di sini untuk menghasilkan uang gitu. Jadi menurut Sherly, mereka yang hari ini atau teman-teman yang hari ini menggunakan alma mater, di balik alma mater mereka, teman-teman yang pakai alma mater, itu bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana, harapan rakyat Indonesia ada di sana. Belakangan Sherly jadi make sense, logis ketika salah seorang founding fathers kita 80-an tahun yang lalu menyebutkan, kalau lulusan perguruan tinggi atau sarjana itu ketika lulus merasa tangannya terlalu bersih untuk menyentuh permasalahan akar rumput, berarti kan rakyat kita semua ya, maka sekalian aja nggak usah ada pendidikan tinggi. Berarti kan pendidikan tinggi ini lulusannya
diharapkan think beyond Iya. ourselves. Berpikirnya bukan tentang aku dapat apa, tapi ilmuku bisa bermanfaat kayak gimana ya. Dan apakah itu harus selalu masuk ke politik? Enggak. Karena Oke. menurut Sally, Sorry. menurut Sally bermanfaat itu bisa banyak sekali caranya. Apakah dengan kawan-kawan misalnya nih? Karena belakangan akhirnya muncul pertanyaan gini Kak, ketika diskusi ke kampus-kampus, tapi Kak, kami itu nggak mau, ini bukan bermaksud mengkotak-kotakkan. Kami tuh nggak mau sebetulnya menjadi sebutlah ASN, sedangkan orang tua kami berharap kami tuh Jadi ASN. jadi ASN. Pertanyaannya apa yang salah dengan ASN? Apakah dengan jadi ASN kita nggak bisa berkontribusi? Bisa. Dia bisa vokal mungkin. Bisa vokal. Oh, bisa vokal. Maksudnya gini, ketika jadi ASN kapasitasnya berarti di situ. Oh. Ketika masuk dalam tanda kutip misalnya masuk ke satu perusahaan dan menjadi silakan di bidang A, B dan C, berarti kapasitas mengubahnya di situ. Ketika misalnya masuk, misalnya nih fokus di kebijakan luar negeri, masuk di Kementerian Luar Negeri, berarti memang mengubahnya di situ gitu. Kan nggak semua puzzle harus kita pegang sendirian. Dan nggak semua tadi kalau kamu bilang mengatasi akar rumput permasalahan itu nggak semua harus menjadi pejabat ya. Nggak semua harus jadi pejabat, nggak semua harus jadi sebutlah misalnya politikus, nggak semua harus jadi content creator. Kalau yang belakangan ini dianggap sebagai sebuah profesi baru. Nggak semua harus jadi guru. Nggak semua harus jadi entrepreneurship ya, kita semua harus bermindset entrepreneurship, tapi nggak semua orang harus jadi, menurut saya nggak semua orang harus jadi pengusaha. Karena ya apa bakatmu dan apa profesimu ya ubahlah dunia atau negeri ini dari profesimu masing-masing. Tapi kalau ngomongin soal perempuan gitu kan, tadi kan kamu juga cerita sempat diintimidasi, kamu juga kan kerap bikin konten yang mungkin niatnya memberi masukan, tapi mungkin ada POV yang merasa bahwa itu mengkritik nih gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa bahwa takut? Karena kan gimana pun kalau ngomong perempuan laki ya pasti secara power laki lah, secara tenaga dan segala macam. Kamu pernah ngerasa nggak sih sebagai perempuan tuh takut? Dan kalaupun itu gimana kamu tetap melangkah maju? Kalau khawatir tentu ada. Khawatir tentu ada. Kalau khawatir ke diri sendiri sebetulnya nggak ada. Tapi khawatir ke orang-orang tersayang sih, kayak ibu. Kalau sekarang misalnya ya adik, karena kemarin pas kena tindakan teror, kena aksi teror itu kan salah satu ininya tuh lebih ke orang terdekat, which is adik. Oh, oke. Jadi teror tuh nggak langsung ke diri sendiri, dia muter aja ya. Karena itu yang bikin nanti kita jadi psikis kan, yang mau dikejarnya secara psikis jadi khawatir, takut kan gitu. Makanya wajar misalnya ada kawan-kawan yang WA keluarga, which is orang tua dan adiknya itu diambil alih misalnya, terus disebarin ke grup-grup hal-hal yang tidak senonoh, itu kan nama baik ya. Wajar, bagi Sally itu tindakan yang hari ini jadi relate karena yang dikejar kan psikis, yang mau dijatuhkan. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah khawatir? Ya tentu ada. Maksudnya sebagai manusia, sebagai gitu. Perempuan juga. Perempuan, bagi Sally khawatir itu manusiawi, justru aneh kalau nggak khawatir menurut Sally. Tapi akhirnya bagaimana menyikapinya? Mungkin karena Sally malah bertanya ke ibu, karena yang paling jadi pikiran kan, aduh ibu gimana nih di Aceh gitu. Ibu menguatkan begini Kak, selama kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu benar, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan, itu 3 yang nggak boleh cuma 1. Itu 3-tiganya harus terchecklist. Ya udah lakukan aja. Lakukan aja sampai batas kamu aman. Itu wrapping semuanya. Dan ketika bicara aman, kamu tahu juga batasnya sampai mana. Ada orang yang merasa masuk penjara nggak apa-apa selama gue bener. Ya gitu. Tapi ada orang yang aku tahu kalau ini dilewati, aku kena misalnya gitu ya. Sebutlah misalnya di sosial media. Kita punya misalnya hari ini undang-undang yang mengaturnya, maka melihat aturan itu dari awal dan berusaha untuk tidak melanggar, sebutlah poin-poinnya, menurut saya itu menjadi salah satu upaya kan yang bisa kita lakukan, upaya apa yang kita lakukan kan gitu. Itu menjadi salah satu upaya yang Sally dan tim lakukan. Jadi ada nggak ya perkataan, data, logika dari sebutlah opini kita, cara kita bernarasi yang kira-kira akan melanggar ini.
aturan Oke. tadi. Jadi penuh perhitungan, tapi maksudnya bukan perhitungan apa ya, mengharapkan imbalan. Kalau kita kritik, takutnya nanti kita dikasih jabatan, bukan itu ya, tapi lebih ke jangan sampai itu malah jadi ke hoax gitu ya. Iya, karena konsekuensi logis ketika itu hoax adalah kita kena. Iya, salah data. Kita kena, ya ibaratnya kita kena undang-undang dan kita tahu berakhir di mana kan gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah berhitung konsekuensi aja. Dan ketika hari ini misalnya banyak mahasiswa, menurut saya sekarang Gen Z kritis banget kan. Kritis banget. Speak up, kritis gitu. Dan itu bagi Sherly pribadi menunjukkan bahwa ini masa depannya tuh cerah. Karena melihat sesuatu yang tidak baik-baik saja itu nggak diem. Betul. Which is salah satu fungsi anak muda tadi kan. Bahwa nggak senang dengan status quo ketika itu tidak kayaknya nih ada yang keliru deh. Justru ketika kita diam, justru itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa diam? Kita takutnya karena apa? Justru pertanyaan-pertanyaan itu yang harusnya muncul. Jadi ketika hari ini Gen Z dengan caranya masing-masing gitu ya, dengan kreativitasnya masing-masing berani menyampaikan, menurut Sherly itu pertama indikator yang baik menurut Sherly. Tinggal bagaimana menyusun narasinya agar paling penting tetap aman, tidak hate. Iya, ya, dan yang ketiga adalah let's start from the end. Mari mulai dari akhir. Kalau tujuan dari narasi ini adalah supaya didengar gitu ya oleh pemerintah, maka boleh jadi ada seni dalam menyampaikannya menurut Sherly. Karena mungkin Sherly belum lama, ada senior-senior yang sudah lebih lama, lebih berpengalaman. Tapi maksudnya kan tujuan kita menyampaikan ini kan adalah untuk didengar. Supaya ada perubahan gitu. Jadi bukan semata-mata menyampaikan kemarahan, caci maki. Pokoknya hari ini kejadian, hari ini kita harus dapat solusi atau menumpahkan kemarahan misalnya gitu. Karena kalau menurut saya kalau begitu cara kita, logis pemerintah misalnya akhirnya punya langkah-langkah defensif juga. Dan yang terbaru ini kan kalau kita dengar mungkin di sosial media, Pak Hasan Nasbi itu bilang kita mengkritik masyarakat, ibaratnya ini kalau saya ambil kesimpulan tidak plek-tiplek ya bahasanya seperti ini. Kalau kita mengkritik pemerintah berarti pemerintah boleh mengkritik balik karena ada itu namanya komunikasi dua arah ibaratnya kayak gitu. Apakah itu juga ibaratnya hasil dari ya tadi kritik-kritik yang mungkin tidak sesuai seni kalau menurut Sherly, respon yang diberikan oleh pemerintah itu tindakan defensif. Karena kenapa tindakan defensif itu akhirnya muncul? Karena akhirnya terlihat bahwa ini bukan murni kritik dari masyarakat, boleh jadi ada yang riding the wave, ada yang sebenarnya menunggangi aja, menunggangi kemarahan masyarakat, menunggangi luapan emosi masyarakat gitu. Nah dari situ akhirnya menurut Sherly penting bagi kita semua nih, khususnya anak muda, Gen Z yang dapat privilege dalam tanda kutip, apalagi ada di pendidikan tinggi, untuk menyampaikan itu dengan dalam tanda kutip dengan seni. Karena let's start from the end. Tujuan ini semua kan adalah kita pengen ada perubahan nih di implementasi kebijakan X, Y, dan Z supaya manfaatnya tuh lebih luas ke masyarakat. Nah kalau dengan tujuan kayak begini, pemerintah masih merasa butuh untuk memberikan, sebutlah apa tadi, respon kayak gitu, itu menurut saya nggak logis. Karena justru masukan masyarakat itu butuh untuk ditampung. Karena belakangan ini kalau aku ngelihat kritik masyarakat itu pasti ada penanding, dijawab terus itu. Padahal sebenarnya sesimpel mungkin masyarakat ataupun generasi muda, dia mau kritik, didengar, mungkin dibahas dulu, and then react gitu kan. Tapi kalau ini mungkin ada 1 atau 2 step yang entah kita terlihat atau tidak terjadi gitu, itu nggak ada kayak gitu. Dan kenapa realitas itu bisa terjadi menurut Sherly? Karena ada ini, jadi sosial media ini Internet of Things lebih tepatnya, internet salah satunya sosial media ini mempercepat proses itu. Kalau dulu kan TV ini kan berarti ada standar khusus misalnya, atau koran, newspaper, ada standar khusus. Ada disebutlah misalnya di jurnalistik ada standar khusus. Dia dari lapangan masuk dulu ke redaksi. Data, proses. Jadi yang naik itu adalah yang sudah
lapangan, data, ada bukti visualnya. Kalau di TV Iya. kan gitu ya. Dan checking biasanya. Kalau sekarang sosial media, apalagi dengan adanya AI, maka boleh jadi tugas pemerintah juga jadi double, triple, quadruple malah. Untuk ini sebentar ini mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang menunggangi, mana yang murni dari masyarakat. Nah, menurut Sherly ini jadi apa ya, bermata dua juga, bahwa kita masyarakat juga harus bukan menahan ya, tapi sebentar, jangan-jangan sebetulnya kita sedang diadu domba nih, misalnya gitu ya. Makanya tadi awal mulanya adalah berpikir kritis dalam melihat apa yang hari ini sedang terjadi. Betul bahwa ada hal-hal yang kok begini ya jadinya. Dan dari situ baru kita bisa bukan meminta hak ya, tapi bertanya atas hak kita sebagai masyarakat. Karena kalau enggak, jangan-jangan sebetulnya kita yang jadi korban. Iya, tanpa kita sadar kita niatnya memberi masukan, tapi sebenarnya psikis kita sedang dipermainkan, gitu. Jadi saya setuju bahwa kita kritis harus tetap, kita mengawal pemerintah, kebijakan tuh memang harus, tapi kita juga jangan reaktif, gitu. Jangan sampai nanti mungkin dilempar satu isu oleh homeless, karena kan homeless, gitu kan. Homeless yang mungkin baru dibuat hari ini lalu hanya untuk mengadu domba, itu kan juga harus kita antisipasi. Tapi melihat kamu sebagai perempuan vokal dan juga ibaratnya ada latar belakang pendidikan yang cukup baik gitu kan. Apakah kamu tertarik untuk akhirnya masuk ke politik untuk memperbaiki sistem ini? Karena perempuan di politik, keikutsertaan setiap periode pemilu itu kan selalu menjadi perbincangan. Kenapa kok masuk ke politik ya? Iya. Kalau ditanya tertarik, nggak tertarik. Oh, oke. Tetap mengawal di luar. 2024 kalau ditanya begini, Sherly karena udah kelewat ya Kak. Sherly saat itu bertanya apa urgensinya masuk. I don't get the point. Karena apa? Gimana ketika sudah masuk terus mau mengubah dari dalam, tapi merasa bahwa ada satu istilah dari kalau nggak salah Prof. Mahfud yang menyebutkan bahwa malaikat yang masuk aja itu bisa jadi berbalik. Jadi I don't get the point. Dan ada satu istilah dari seorang mentor, yang saya bukan bilang yang di dalam itu nggak baik ya, bahwa orang baik harus masuk, tapi Sherly merasa kapasitas Sherly tidak cukup untuk mengubah saat itu ketika kalau masuk gitu. Maksudnya Sherly ngerasa kayaknya lebih pas dari luar saja dengan kapasitas Sherly saat ini gitu. Mungkin teman-teman yang masuk sudah cukup kapasitasnya, sudah tepat secara posisi, keilmuan dan lain-lain, udah tepat untuk masuk. Jadi dalam hal ini Sherly respect, Sherly hormat kepada teman-teman yang dalam tanda kutip memang baik dari sini dan sininya untuk masuk. Bahkan Sherly ikut mendukung. Sherly merasa Sherly nggak dapat urgensinya dan merasa mungkin belum siap gitu. Nah, apakah setelah melihat ini kan 2024 berarti udah hampir 2 tahun lah ya, udah 2 tahun. 2026 kita udah masuk ke kuartal kedua. Kok rasanya pada akhirnya perubahan yang sustain itu ya harus di dalam. Coba sekarang misalnya kita memviralkan satu isu. Apa misalnya kakak mau tunjuk satu MBG Kopdes, MBG viral, semua orang mengucapkan itu. Semua orang melihat mau ibaratnya kita udah sama-sama tahu gitu apa yang terjadi, bagaimana kasus-kasusnya dan seterusnya. Bahkan ada anak-anak kita misalnya terjadi gitu. Tapi pada akhirnya kan satu tanda tangan itu yang akan mengubah secara terstruktur. Mau nggak mau, ini bukan tentang viral apa enggak viralnya, tapi justru Sherly jadi kayak mendorong anak-anak muda hari ini ketika masih dapat privilege untuk datang ke kampus-kampus, bahwa anak muda harus peduli dengan sosial politik apa yang hari ini terjadi, dan ketika punya kapasitas masuk. Hanya saja kalau 1-2 orang yang masuk bertarung dengan berat sistem yang belum oke, dan yang kedua mungkin yang sudah duluan masuk dan diwarnai, kan hanya ada 2 pilihan, kita diwarnai atau mewarnai. Dengan kondisi kayak sekarang, korupsi yang hari ini di depan mata, maka kita sama-sama tahu, jangan-jangan dan berulang
jangan-jangan ini bukan tentang nggak ada orang baiknya, jangan-jangan di dalam itu emang begitu. Akhirnya ibaratnya ketika 1-2 yang kena, oke, tapi ketika kejadian lagi sebentar, jangan-jangan ini bukan orangnya, tapi sistem di dalamnya. Sistem dalam yang menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan, atau akhirnya mau nggak mau ya jalannya seperti jalurnya seperti itu. Tapi aku setuju sih, banyak orang yang mungkin vokal di luar, ketika dia masuk, ya mungkin dia banyak koridor-koridor yang akhirnya dia harus menyesuaikan. Mungkin dulu kalau mau kritik tinggal ambil handphone, kritik. Tapi mungkin sekarang draftnya aja, editingnya mungkin udah itu satu. Yang kedua adalah di dalam itu kan ada banyak kepentingan ya Kak, bukan tentang 1-2 aja, yang akhirnya semuanya harus dijahit, harus dirajut, harus dipertimbangkan. Yang akhirnya beberapa kali Sherly diskusi dengan senior, dengan teman-teman yang ada di dalam, akhirnya Sherly sadar bahwa angin di dalam itu beda dengan angin di luar. Jadi berjuang dari dalam sistem dengan berjuang dari luar sistem, ternyata anginnya beda. Jadi saya respect dengan kawan-kawan yang dia masuk, iya, megang nilai gitu ya, value, entah kita sebutlah integritas, kejujuran, apa misalnya dia memperjuangkan isu pendidikan, isu kesehatan, gizi dan seterusnya, masuk, maka saya respect. Ya, kita semua berdoa semoga bisa konsisten di dalam sana dan tetap menjadi orang baik. Orang baik. Ya, kita semua berdoa tentu. Dan yang dari luar dalam hal ini, saya juga pengen bilang bahwa anginnya beda ketika ada di luar dengan di dalam. Dan mau nggak mau, karena kita hidup bernegara, ada sistem, ada aturan, maka ketika pengen melihat perubahan secara sistematis, mau nggak mau adanya di dalam sistem. Oke, gimana pun memang kalau sudah akarnya adalah sistem, ya kita sangat berharap nanti banyak orang baik, banyak orang yang berkapasitas, banyak orang yang mempunyai integritas tuh akhirnya masuk untuk merubah sistem jadi lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Setuju. Walaupun mungkin sekarang kita dihadapkan dengan banyak sekali kondisi yang mungkin tidak enak, tapi tetaplah mencintai negeri ini. Setuju. Dan untuk Sherly, tetaplah bersuara, tetaplah mewakili suara masyarakat, dan saya yakin sebagai perempuan mungkin kamu pernah ngerasa ya takut ataupun mungkin tadi ada intimidasi, tapi saya selalu suka dan selalu support perempuan-perempuan itu yang dia tangguh gitu kan, karena Semangat dari perempuan yang tangguh, Indonesia. perempuan yang berdaya itu tadi lahir anak-anak dan keluarga yang memang memiliki masa depan lebih baik. Thank you udah mampir di Terima kasih Perspektif. Kak, terima kasih semuanya. Banyak sekali insight yang bagus dan semoga ini juga mencerahkan lah, apalagi di era digital, noise semakin besar. Untuk Okezoners di luar sana yang mungkin mendapatkan informasi, please cek lagi, jangan mudah bereaksi yang tidak harus cek data lah ibaratnya gitu. Dan kalau bingung informasi ini benar atau fakta, baca okezone.com, itu udah paling benar. Oke, sampai jumpa minggu depan, bye.